Yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, tema kita pada hari ini adalah makna Natal dari tokoh yang bernama Yusuf. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, makna Natal dari tokoh yang bernama siapa? Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Dalam Natal pertama, saudara, ternyata kalau kita lihat kedatangan Yesus kala pertama, itu tidak semua orang bisa tahu, tidak semua orang bisa ikut serta dalam kelahiran atau kehadiran Yesus kala pertama. Artinya tidak semua orang, artinya dipilih. Tuhan pilih orang-orang tertentu yang masuk dalam kategori Tuhan sehingga boleh turut bagian dalam kehadiran Yesus Sang Juru Selamat kala pertama. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemungkinan besar kala kedatangan Yesus kedua kali juga akan seperti itu. Tidak semua orang akan bisa turut ambil bagian dalam kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai raja, bukan sebagai bayi. Maka dari itu kita belajar kriteria yang pertama ini tentunya sehingga mereka dilibatkan Tuhan dalam kehadiran Yesus kala pertama. Saya percaya dan yakin kalau kita belajar daripada naskah Alkitab ini kita juga akan bisa mengerti bahwa suatu saat kalau kala kedua tokoh Yusuf ini dilibatkan dalam kehadiran kedatangan yang kala pertama, maka kita percaya kala kedua juga Tuhan akan memilih orang-orang seperti ini, saudara. Kriteria Yusuf ini. Kita lihat kriteria Yusuf ini apa, Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang pertama, saudara, dalam Alkitab dikatakan bahwa dia dipilih Tuhan untuk dilibatkan dalam kedatangan Yesus yang pertama karena dia adalah seorang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu seperti apa? Yaitu orang yang tidak mau mempermalukan orang lain. Karena firman Tuhan jelas sekali ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ya, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Itu saudara. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, orang yang dilibatkan Tuhan dalam kedatangannya yang pertama, Yusuf ini punya kriteria adalah seorang yang tulus hatinya. Orang yang tulus itu saudara, pasti dia selalu dipakai Tuhan. Tuhan pilih Yusuf menjadi seorang tokoh yang dilibatkan dalam kedatangan pertama. Karena orang hatinya tulus. Hatinya tulus saudara, hatinya itu tidak penuh dengan bisikan setan. Hatinya itu dengan kemurnian, ketulusan, kesucian, kekudusan. Hanya mau mendengarkan mau Tuhan dalam hidupnya. Dan di sini dikatakan bahwa seorang yang tulus hati itu adalah orang yang tidak mau mempermalukan orang lain. Ada orang saudara yang suka seringkali menjatuhkan orang lain. Saya berharap kita tidak boleh seperti itu. Sebab suatu saat kedatangan Yesus yang kedua kali, saya percaya rupa-rupanya hampir mirip dengan kedatangan kali pertama. Dia akan memilih orang-orang tertentu. Dan orang-orang yang dipilih itu saudara adalah orang-orang yang kehidupannya tulus. Yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak suka menjatuhkan orang lain. Tidak suka merendahkan orang lain. Tidak suka mempermalukan orang di depan umum. Amin. Kita tahu orang itu punya kesalahan. Kita tahu orang itu punya kekurangan. Tapi jangan kita menjadi orang yang suka mempermalukan orang tersebut di tengah-tengah orang banyak. Ya, kamu tahukah tidak? Orang itu tuh begini. Tidak boleh saudara. Karena kedatangan Yesus kedua kali, orang yang begitu tidak dipilih. Orang yang begitu tidak dilibatkan dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita harus memandang orang lain itu dari segi belas kasihan, saudara. Yusuf ini, meski dia tahu istrinya sudah mengandung, dia tidak serta-merta mempermalukannya. Dia bikin kehebohan seluruh Efrata,
seluruh Galilea, seluruh Yerusalem, seluruh Bethlehem tahu bahwa dia punya istri. Tidak, saudara. Orang-orang yang suka mempermalukan orang lain di depan banyak orang tidak dilibatkan Tuhan dalam kedatangan yang pertama, apalagi yang kedua, saudara. Oleh sebab itu kita belajar, karena kita ini sudah mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dalam bulan ini saja 2 kali gempa, saudara. Ya, 2 kali gempa di tanah Jawa sana. Bayangkan, saudara. Berarti peringatan. Habis itu bom bunuh diri lagi, saudara. Habis saya khotbah di RRI, saya bicara dan berdoa untuk bom meledak. Pada saat habis saya khotbah di RRI, saudara, meledak bom itu, saudara. Ya, meledak di Jawa sana, saudara. Padahal saya baru saja khotbah dan bicara tentang bom, saudara, di bulan Natal, meledak, saudara. Jadi saya mau sampaikan kepada kita sekalian, orang yang tulus hati, saudara, akan dipilih Tuhan dan dilibatkannya dalam kedatangannya yang kedua. Kemudian yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, siapakah orang yang dilibatkan Tuhan dalam momen kedatangannya yang pertama menjadi referensi untuk kedatangan yang kedua? Bahwa adalah orang yang hatinya tahu menimbang-nimbang. Hatinya tahu menimbang-nimbang, Bapak Ibu Saudara. Hati yang tahu menimbang. Coba saudara kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Yusuf ini menimbang apa? Apa yang ditimbangnya? Ya, coba kita lihat. Karena ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan kata, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Perhatikan 2 kata ini. Ketika dia ingin menceraikan diam-diam, dia pikir, dia timbang. Lalu apa yang dia pikir dan dia timbang? Ada pada kata malaikat, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi waktu dia sedang berpikir, dia sedang menimbang, yang dipikir dan ditimbangnya itu dia mau ambil Maria, terima Maria apa adanya. Amin. Dia lagi berpikir, dia lagi menimbang, saya kasihan juga dengan Maria. Saya mau terima dia sudah dengan segala kekurangannya. Waktu itu dia tidak tahu bahwa Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Dia hanya tahu Maria sedang mengandung. Dia belum bersetubuh dengan Maria. Dan saudaraku yang terkasih, sementara dia sedang menimbang-nimbang maksud hatinya, malaikat meneguhkan dengan perkataan, jangan takut Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Perhatikan kata ini, jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Jangan takut, berarti sudah ada niat. Berarti ada sudah niat daripada Yusuf untuk menerima Maria dengan segala kekurangannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang dilibatkan Tuhan dalam kedatangan kali pertama adalah orang yang hidupnya suka menimbang-nimbang. Saudara, banyak orang hancur karena tanpa pertimbangan. Banyak orang sudah mengambil keputusan itu tanpa pertimbangan. Dia mengambil langkah tanpa bertimbang-timbang. Segala sesuatu yang dilakukan itu saudara berdasarkan emosi, marah. Jadi dia dituntun bukan karena pertimbangan hikmat Allah, tapi dituntun oleh amarah, dituntun oleh emosi, dituntun oleh ambisi, dituntun oleh egoistis. Maka apa yang terjadi kepada orang yang selalu dituntun oleh kemarahan egois, ya, hawa nafsu,
Tidak dilibatkan Tuhan dalam perkara kedatangan yang pertama. Apalagi kedatangan Yesus yang kedua. Orang yang menimbang itu adalah orang yang selalu membutuhkan Tuhan. Ketika dia sedang mengambil keputusan, dia menimbang-nimbang. Pasti dia menimbang-nimbang kemana? Pasti dia berdoa. Pasti dia baca firman. Orang yang menimbang-nimbang itu adalah orang yang terus menyelaraskan diri dengan firman. Apakah langkah saya sudah benar Tuhan? Apakah keputusan yang saya ambil ini sudah sesuai dengan maksud Tuhan? Sementara dia sedang menimbang-nimbang dan dalam pergumulannya. Dalam pergumulan itu juga Roh Allah datang dalam mimpi dan memperingatkan Yusuf. Jangan takut, tepat sudah yang kau mau punya niat hati, kau mau mengambil. Ya, mau mengambil Maria. Sebagai apa? Sebagai istrimu itu sudah tepat. Jadi jangan takut Yusuf, ambil saja. Karena dalam kandungannya adalah Tuhan yang menjadi manusia Yusuf. Oh Yusuf semangat, wah betul sudah. Apa yang saya pikir selama ini. Ya, apa yang Tuhan taruhkan selama ini diteguhkan dengan mimpi. Saudara, saya rindu kita semua itu jadi dalam hidup itu lebih banyak seperti itu saudara. Lebih banyak menimbang-nimbang. Karena orang-orang yang menimbang-nimbang ini kan pasti dia cari maksud Tuhan. Dia selalu berdoa, dia tanya Tuhan. Itu yang membuat kita akan sukses di tahun 2023. Jangan ambil keputusan berdasarkan emosi. Jangan ambil langkah dengan emosi, dengan ambisi, dengan apalagi nafsu, ya, keinginan, ya. Kadang-kadang saudara kita tuh lebih kemauan, keinginan duniawi itu lebih. Ya, kita ingin membeli ini, membeli itu misalnya. Tapi pas sudah beli kita menyesal. Aduh kenapa saya beli itu kemarin ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Kita ingin usaha ini, usaha itu. Ternyata saudara kita menyesal di kemudian hari. Sebab itu janganlah kita dikontrol, dikondisikan, dipimpin oleh emosional kita, ambisi kita. Tapi biarlah segala keputusan kita timbang-timbang. Menjadi pesan saudara ya, tahun 2023 nanti lebih banyak kita pakai langkah pertimbangan di dalam Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, pertimbangan di dalam Tuhan. Karena kalau kita menyesalkan tidak ada guna saudara. Lebih baik kita menimbang lebih lama daripada memutuskan dengan terburu-buru. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang yang dipilih Allah, dilibatkan Allah dalam kedatangan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dari tokoh yang bernama Yusuf ini. Karena dia memiliki hati yang berbelas kasih. Hati yang punya belas kasihan. Yusuf ini saudara adalah orang yang punya hati Tuhan. Dia melihat Maria dengan kondisinya sedang mengandung. Dia tidak berpikir, aduh kasihan. Biar sudah saya terima dia apa adanya. Saya terima dia dengan segala kekurangannya. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita memiliki sahabat, kita memiliki pasangan, dan pasangan kita itu seringkali menyakiti hati kita, tapi belajar mengerti. Belum tentu yang baru itu bisa seperti dia. Ya kan? Belum tentu saudara. Kebersamaanmu sudah beberapa tahun dengan dia, tentunya adalah sebuah perjalanan panjang. Tidak gampang saudara. Ya, tidak gampang untuk mau mengganti. Ya, itu sebuah perjuangan yang panjang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hati yang berbelas kasih ini saudara, sebelum dia menceraikan, dia punya niat untuk menerima Maria apa adanya. Jadi saudara, orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang memiliki hati belas kasihan. Hati yang berbelas kasihan kepada orang.
Ya, sehingga apa yang terjadi? Tuhan libatkan Yusuf menjadi orang yang ikut serta ambil peranan penting dalam kehadiran Allah dalam rupa manusia kala pertama. Kala kedua nanti saudara, pasti Allah juga akan mencari orang yang punya hati berbelas kasih. Melihat kesukaran orang menjadi dia ingin juga menolong. Ya, Yusuf ini melindungi Maria. Mungkin dia tidak punya apa-apa karena dia hanya seorang tukang kayu. Dia hanya seorang tukang kayu, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan yang zaman dulu bukanlah pekerjaan yang bergengsi, tetapi saudara, dia pakai apa yang ada itu, dia melindungi Maria yang pada waktu itu sedang mengandung. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini menjadi pelajaran penting. Ada orang lain di sekitar kita yang mungkin banyak tidak berdaya. Mungkin kita tidak bisa menolong mereka dengan keuangan fasilitas yang kita miliki, tetapi mungkin kita bisa dengan perlindungan, semangat, dorongan, doakan, sehingga orang-orang yang tadinya sudah dalam keadaan kelemahan menjadi kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita lihat lagi bagian selanjutnya, bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita orang-orang yang dipilih dilibatkan Allah dalam perayaan Natal atau dengan kedatangan Allah dalam rupa manusia kala pertama adalah orang-orang yang taat. Setelah diperingatkan dalam mimpi, Yusuf mengambil Maria dan anaknya, menerimanya dengan apa adanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini penting menjadi bagian kita. Maria juga sama, ketika dijumpai oleh malaikat itu, malaikat berkata, engkau akan melahirkan dari Roh Kudus, dan anak yang di dalam kandunganmu itu adalah Allah yang menjadi rupa manusia. Maria berkata, bagaimana mungkin, aku belum bersuami. Lalu katanya, Roh Allah akan turun atasmu, dan bayi yang ada di dalam kandunganmu disebut yang kudus dari Allah. Saudaraku yang terkasih, Maria berkata apa? Jadilah padaku seperti yang engkau katakan, sebab aku ini hamba Tuhan. Komitmen ketaatan Maria itu yang menyebabkan Allah melibatkan seorang yang bernama Maria, Yusuf. Orang Majus lihat bintang, mereka berjalan. Kenapa mereka taat, saudara? Karena mereka ini melihat sesuatu, bahwa yang lahir ini bukan manusia biasa. Karena bintang yang mereka lihat ini sangat terang, saudara. Kalau saudara browsing di internet, ilmuwan itu menghitung-hitung, memang ada satu kali pernah terjadi bahwa bintang, 3 bintang itu bergabung jadi satu di hari kelahiran Yesus itu, saudara. Ya, jadi sekitar sebelum Masehi, ya sekitar tahun sebelum Masehi 4 atau tahun sebelum Masehi 2, itu saudara ada bintang, ada rasi bintang yang berkumpul jadi satu. Jadi searah begitu. Jadi bintang A, B, C itu bergabung jadi satu. Sehingga ketika ketiga bintang ini bergabung, saudara, terangnya sangat terang. Dan terang itu memanggil ketiga orang Majus ini untuk melangkah. Dan saudara, kalau hitung perjalanan orang Majus menuju bintang, menuju Yerusalem, menuju Bethlehem, itu kurang lebih memakan waktu, kurang lebih di bawah 2 tahun perjalanan. Coba saudara lihat, ketika diketahui Herodes, bahwa Herodes ini merasa ditipu, merasa diperdaya oleh orang Majus, dia ingat, waktu kapankah engkau melihat bintang itu? Diperoleh dari orang Majus kurang lebih 2 tahun ke bawah. Maka dari itu anak-anak di Bethlehem seusia 2 tahun ke bawah dibunuh mati.
Berarti sejak mereka melihat bintang itu, saudara, dan mereka mengikuti perjalanan bintang itu, saudara, kurang lebih 2 tahun. Tapi yang luar biasa, mereka taat. Berjalan 2 tahun di padang gurun. Ya, sama seperti bangsa Israel yang dituntun oleh tiang awan, tiang api itu kan, tiang dia pindah ke sini, dong ikut lagi, pindah ke sana, ikut lagi. Sama, bintang itu seperti itu, saudara. Mereka lihat bintang itu. Dan bintang itu, saudara, mereka lihat. Ya, kita tidak tahu apakah bintang itu dia muncul juga di siang hari, kita juga tidak tahu. Kalau dia muncul tengah malam, saudara bayangkan dong, ini hanya bisa jalan di malam hari berarti. Ya, kalau mereka jalan hanya di siang hari, di malam hari berarti mereka pemetaan di malam hari. Andai kata dia menyala hanya di malam hari dan tidak di siang, berarti malam tuh mereka ukur, oh berarti kita ke arah sana, kita ke arah barat, ya. Kita ke arah barat ini, tapi ini barat ke arah Serong seperti ini. Jadi malam itu dong bikin pemetaan jalan, siang so tidak ada bintang, akhirnya betul jadi jalanlah sesuai dengan pemetaan, sampai malam bilang meleset kita, salah jalan ini. Robah lagi ke arah sebelah sini nih. Jadi setiap malam baru dong bisa ukur-ukur itu dia punya peta jalan itu, saudara. Karena malam itulah menjadi peta buat mereka. Jadi jangan heran kalau perjalanan itu seharusnya, kalau memang dong tahu dia punya titik kompas itu, saudara, saya percaya tidak sampai 2 tahun. Ya, perjalanan ini tuh paling memakan waktu cuman beberapa bulan. Mungkin katakanlah 3 bulan sudah tiba di Bethlehem. Tapi persoalannya mereka ini melihat bintang. Dan bintang itu, saudara, secara lumrah hanya bisa dilihat malam hari. Jadi pada saat malam mereka bikin pemetaan arahnya jalan. Kita sebentar besok kita lewat sini. Nah, pas mereka jalan lagi besok malam cek lagi, kita sudah meleset ke kiri, agak ke kanan sedikit. Nah, begitu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tapi dengan tuntunan bintang pun mereka taat. Ya, walaupun hanya bintang yang menuntun, tidak di waktu siang, hanya di waktu malam, mereka taat. Orang-orang yang taat inilah yang dipilih Allah mendapat bagian, mendapat kehormatan untuk mendapat bagian dalam kelahiran Yesus, kedatangan kala pertama. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, akankah kita yang hadir dalam ruangan ibadah ini memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri daripada salah satu tokoh tadi yang kita belajar bahwa Yusuf pada hari ini punya sifat, ya, tulus hatinya, mengasihi, tidak suka mempermalukan orang di depan umum, ya, bisa menerima kekurangan orang lain. Yang paling penting taat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu ada beberapa hal lewat perayaan Natal ini. Natal mengajarkan kita yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain. Amin. Yang kedua, Natal mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah tidak selalu dengan kehebohan. Ya, kehebohan, kurang H satu ya. Kehebohan. Jadi ada kalanya silent solution adalah cara untuk kita menang menghadapi tantangan. Jadi solusi yang diam-diam. Kita belajar daripada Yusuf. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki dalam hidup ini pertimbangan yang mendalam dalam mengambil keputusan, pertimbangan di dalam Tuhan. Sehingga keputusan dan kebijakan yang kita ambil membawa dampak berkat bagi banyak orang. Kemudian yang keempat, menerima orang lain dengan segala kekurangan tapi juga kelebihannya. Ya, kita kadang-kadang senang kalau orang itu punya kekurangan. Tapi kadang-kadang kita akan mencari kesalahannya karena dia memiliki kelebihan. Tapi biarlah lewat Natal kita belajar kelebihan
tapi juga kekurangan orang lain kita terima dengan sukacita. Yang terakhir, bahwa di dalam Natal hanya ada ketaatan. Jadi orang-orang yang dilibatkan dalam kedatangan Yesus Natal pertama adalah orang-orang taat. Dan saya berharap kita sedang menunggu Natal kedua, saudara. Natal kedua bukan lagi di kota Bethlehem, di kandang domba, tapi Natal kedua Yesus berkata di awan-awan dalam perjamuan dengan anak domba. Amin. Itu Natal yang kedua. Akankah saudara dan saya dijemput? Kembali kepada saudara dan saya, keputusan ada di tangan siapa? Kita sendiri.